Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, manajemen TikTok mengungkap alasan menggandeng Tokopedia untuk meluncurkan kembali TikTok Shop di Indonesia. Salah satu alasan utamanya yakni TikTok menilai Tokopedia sangat mendukung pertumbuhan UMKM lokal, di mana hal tersebut dipandang sejalan dengan visi dan misi TikTok. Manajemen TikTok mengungkap alasan mengapa memilih Tokopedia untuk meluncurkan kembali layanan dagangnya TikTok Shop di Indonesia. Direktur Eksekutif E-commerce TikTok Indonesia, Stefani Susilo mengatakan, alasan menggandeng Tokopedia lantaran TikTok melihat Tokopedia sangat mendukung pertumbuhan UMKM lokal. Hal ini pun dipandang sejalan dengan visi dan misi TikTok. Meski demikian, manajemen TikTok tak menampik sebelum melakukan kerjasama yang resmi dengan Tokopedia, pihaknya juga melakukan penjajakan ke e-commerce lain seperti Bukalapak hingga Citicorp. Namun dari penjajakan tersebut pada akhirnya secara resmi diajak oleh TikTok untuk berkolaborasi adalah e-commerce kenamaan tanah air yakni Tokopedia. Setelah menggandeng Tokopedia, manajemen TikTok pun memastikan untuk kedepannya akan terus bekerja sama dengan Tokopedia. Lebih lanjut terkait kembali beroperasinya TikTok Shop di Indonesia, manajemen TikTok menyatakan bahwa pihaknya akan tunduk ke pemerintah perihal peralihan semua bentuk transaksi ke Tokopedia. Hal tersebut dikarenakan TikTok hanya memiliki izin sebagai social commerce. Sementara itu, sebagai informasi, peluncuran TikTok Shop Indonesia dilakukan melalui kerjasama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Lebih spesifik dalam hal ini dengan entitas Tokopedia. Peluncuran TikTok Shop Indonesia pun dilakukan tepat pada Hari Belanja Online Nasional alias Harbolnas 12/12. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya pemirsa, kita akan ulas bersama bagaimana kemudian langkah comeback-nya TikTok Shop di Indonesia. Adapun pemirsa, sebagai bagian dari kemitraan strategis, bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia akan dikombinasikan di bawah Tokopedia, di mana TikTok akan memiliki pengendalian atas Tokopedia. Ya, fitur layanan belanja dalam aplikasi TikTok di Indonesia akan dioperasikan dan juga dikelola oleh PT Tokopedia. TikTok akan menginvestasikan lebih dari $1,5 miliar Amerika Serikat atau setara sekitar 23,4 triliun rupiah. Investasi TikTok ini merupakan komitmen jangka panjang untuk berinvestasi mendukung operasional Tokopedia tanpa dilusi lebih lanjut pada kepemilikan GoTo di Tokopedia kurang lebih sebesar 24,99%. Ya, pertumbuhan bisnis Tokopedia setelah dikombinasikan dengan TikTok Shop Indonesia ini tentunya akan membawa keuntungan tersendiri bagi GoTo yang akan tetap menjadi mitra ekosistem bagi Tokopedia, termasuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan layanan keuangan digital melalui GoTo Financial dan on-demand services dari Gojek. Sementara itu pemirsa, kembalinya TikTok Shop di Indonesia dinilai akan membuat peta persaingan e-commerce semakin bergeliat. Seperti apa pandangan ekonom terkait hal ini? Kita simak informasinya berikut ini. TikTok Shop telah resmi kembali ke Indonesia. Hal tersebut ditempuh lewat kemitraan dengan Tokopedia. TikTok menyuntik dana ke Tokopedia sebesar $1,5 miliar Amerika Serikat atau sekitar 23,4 triliun rupiah. Sehubungan dengan hal ini, ekonom sekaligus Direktur Selios Nelul Huda mengatakan, TikTok memiliki ekosistem dengan pengguna puluhan juta di Indonesia. Dengan basis pengguna yang besar, TikTok Shop merangsek naik ke jajaran atas e-commerce yang ada di Indonesia. Dari sisi pangsa pasar ketika pertama kali diperkenalkan. Selanjutnya, ekonom menyebut ketika live shopping TikTok bisa diintegrasikan dengan Tokopedia, akan terjadi persaingan yang menarik antara dua entitas e-commerce tersebut. Di sisi lain, ekonom mengungkapkan bahwa data menunjukkan 64% pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berdagang. Sementara itu, hanya 25% yang menggunakan e-commerce. Sementara itu, secara umum TikTok Shop telah diproyeksikan akan kembali ke Indonesia. Hal itu lantaran adanya basis pengguna yang besar yang pada akhirnya berpotensi untuk mendatangkan keuntungan secara finansial bagi TikTok. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, jika berbicara soal TikTok Shop, pemirsa, ini berarti kita juga menyentuh sedikit soal live shopping, di mana kita tahu live shopping atau berbelanja dan berjualan melalui fitur live streaming semakin populer. Platform e-commerce pun berlomba-lomba menjaring transaksi dari tren live shopping tersebut.
Salah satunya perusahaan riset Populix yang tengah memotret popularitas e-commerce di segmen live shopping. Ya, Populix mengungkapkan perkembangan pesat live shopping menambah pilihan kanal belanja bagi masyarakat. Platform e-commerce pun terus memperkuat fitur live streaming untuk menyambut tren belanja yang kini menjadi kebiasaan baru. Populix menilai tren live shopping baru masuk ke tahap awal perkembangan dan potensinya masih besar dan kedepannya banyak yang dapat dikembangkan oleh e-commerce. Sehingga peta persaingan di segmen ini pun menarik untuk dicermati. Populix pun telah menggelar penelitian pada bulan Mei 2023 di mana survei tersebut dilakukan secara online melalui aplikasi Populix dengan total 506 responden laki-laki dan perempuan berusia 17 hingga 45 tahun. Ya, responden menilai live shopping memberikan penawaran yang menarik, di mana pada survei ini ternyata Shopee Live menduduki posisi terdepan di mana 74% responden memilih sebagai fitur live streaming yang menawarkan rangkaian produk lengkap dan variatif. Mengungguli para pesaingnya yakni TikTok Live sebesar 20%, Tokopedia Play sebesar 10% dan juga Last Live 9%. Shopee Live ternyata unggul juga dalam indikator fitur live streaming yang paling sering digunakan dengan porsi pilihan 69% responden melampaui TikTok Live, Tokopedia Play, dan juga Last Live. Dan kita lihat bagaimana kemudian pernyataan dari pemerintah terkait dengan comeback-nya TikTok Shop di Indonesia. Apa yang kemudian diwanti-wanti oleh pemerintah? Berikut informasinya. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengingatkan TikTok untuk mematuhi regulasi dan mengutamakan UMKM di Indonesia setelah menyepakati kemitraan strategis dengan Tokopedia untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Menko menekankan agar TikTok dan GoTo mematuhi regulasi yang ada di Indonesia, khususnya Permendak nomor 31 tahun 2023. Beberapa kebijakan dalam Permendak nomor 31 tahun 2023 yang menurut Menko harus dipatuhi. Yang pertama adalah tentang kebijakan multi-channel di e-commerce, yakni kepatuhan dengan aturan pemisahan dari media sosial. Kedua, TikTok dan GoTo dilarang untuk memberi ruang bagi barang dumping di negara asalnya atau barang impor dengan harga ekspor yang lebih rendah dibandingkan negara asalnya. Ketiga, TikTok dan GoTo diminta untuk tidak menjual barang impor yang dokumennya tidak lengkap. Selain itu, TikTok dan GoTo diminta untuk tidak menjual barang yang harganya berada di bawah harga pokok penjualan dalam negeri. Terakhir, platform online termasuk TikTok dan GoTo tidak boleh menjual produk sendiri untuk menghindari adanya diskriminasi terhadap brand atau produk lokal yang dijual di platform mereka. Sementara itu, sebelumnya pada 4 Oktober 2023, TikTok tercatat telah menghentikan operasional TikTok Shop di Indonesia setelah pemerintah melalui Permendak nomor 31 tahun 2023 melarang platform dengan model bisnis sosio-commerce memfasilitasi transaksi pembayaran di dalam sistem elektroniknya sendiri. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, kembalinya TikTok Shop di Indonesia tentunya menjadi hal yang cukup menarik untuk bisa kita lihat lebih lanjut bagaimana sebetulnya karakteristik dan gaya berbelanja konsumen di e-commerce dan live shopping. Ternyata hasil survei mendapati bahwa gaya berbelanja dari konsumen di e-commerce dan live shopping ini masih mengacu terhadap pencarian promosi. Di mana promo-promo yang paling menarik adalah gratis ongkir, diskon, cashback, voucher belanja, special bundle, dan juga eksklusif product launch. Di samping itu, kelengkapan kategori menjadi faktor penting yang diperhatikan konsumen saat melakukan live shopping. Kelebihan live shopping yang dapat melihat dan bertanya secara langsung melalui video mempengaruhi keputusan konsumen saat berbelanja untuk kategori tertentu. Pada riset Populix sebelumnya terlihat kategori produk yang paling banyak dibeli adalah fashion dan aksesoris, kecantikan, perawatan dan kesehatan, gaya hidup, kebutuhan rumah tangga, produk sehari-hari, elektronik, dan juga kebutuhan ibu dan anak atau bayi. Hasil survei Populix juga mengungkap dalam sebulan masyarakat dapat berbelanja 2 hingga 4 kali dengan budget yang dikeluarkan sekitar Rp200.000 dalam sekali transaksi. Sementara itu, pemirsa, terkait comeback-nya TikTok Shop, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengatakan, e-commerce seperti TikTok dan Tokopedia ini sejatinya hanya wadah untuk berjualan. Karenanya ia mendorong para pelaku industri kecil, menengah dan aneka
memperkuat merek atau branding. Di mana Kemenperin menyebut pembinaan terhadap para pelaku industri kecil, menengah dan aneka terkait branding usaha terus dilakukan agar mereka memahami hal tersebut sangat diuntungkan. Lebih lanjut, Kemenperin mendorong agar perdagangan produk di e-commerce diawasi dan adil, khususnya terkait harga produk yang dijual. Pengawasan pun perlu dilakukan agar konsumen mendapatkan produk yang berkualitas. Ya, pemirsa, kita lihat bagaimana kemudian nanti peta persaingan e-commerce di Indonesia pasca comeback-nya TikTok Shop di Indonesia. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini, kami akan segera kembali sesaat lagi.